Kalau yang nggak kena virus, ini pertama untuk cabai keriting ya. Cabai keriting kalau sudah kena virus, itu nggak bakalan kalau kita mau panen. Mengenai cabai merek apapun dari yang ini, yang itu, yang merek apa kan sudah paham gitu loh Pak, sudah pengalaman. Nah, itu bedanya Pak, sekarang bedanya tanam cabai zaman dulu dengan zaman sekarang itu ada perbedaan apa enggak Pak? Pak Kumis, yoi, bisa dimulai? Oke. Halo sahabat visi, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Kumis, tentunya dalam acara kesayangan kita P3K Podcast Pojok Pak Kumis. Sahabat visi, kali ini saya berada di salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang selama ini terkenal sebagai penghasil tembakau, yaitu Kabupaten Temanggung. Tapi kali ini kita tidak membicarakan tembakau, namun kita akan bahas perkembangan cabai di Temanggung. Karena selain tembakau, komoditas sayuran terutama cabai juga menjadi andalan para petani di kabupaten ini. Nah, saat ini saya sudah bersama salah seorang petani cabai kawakan asli Temanggung, yaitu Pak Saryanto atau yang akrab disapa Pak Sari. Nah, Pak Sari ini berasal dari Desa Jambon, Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Kita akan berbincang-bincang membahas seputar dunia percabean beserta tantangannya bersama Pak Sari yang selama ini sudah pengalaman menekuni usaha tani tersebut. Saya juga saat ini ditemani oleh salah seorang petugas dari PT Bisi, namanya Mas Gari Usodo. Beliau ini merupakan petugas lapang untuk daerah Temanggung dan sebagian Semarang. Oke, sahabat visi, langsung kita sapa beliau berdua. Halo Pak Sari, Pak Saryanto. Pak Saryanto. Pak Saryanto, namanya Saryanto saja. Saryanto saja atau ada yang lain? Ada. Enggak. Saryanto. Saryanto. Panggilannya? Saryanto. Panggilannya siapa? Sari kan enggak? Sari. Nah. Sari roti apa Sari? Nah, itu kan Sari rezeki Mas. Oh, Sari rezeki. Oke. Berarti punya usaha, nanti namanya Sari rezeki. Iya. Rezekinya lancar. Amin. Usaha apa? Cabai. Gimana kabarnya Mas Gari? Alhamdulillah Pak Kumis. Ini yang Luar biasa ya. yang agak susah ini Pak Sari. Kalau Saryanto itu kan nama umum ya? Iya. Umum. Ada Jawa. Jawa ya. Saryanto. Saya tadi tanya-tanya Pak, dalamnya atau rumahnya Pak Saryanto mana? Pak Saryanto yang mana? Itu yang petani senior cabai Pak. Oh Pak Sari, kalau di tempat saya itu Sari itu yang biasa kayak didorong gerobak, Sari roti. Iya. Nah, kalau ini Pak, kalau teman kita yang dari petugas dari PT Bisi ini agak agak unik, namanya Jawa Yonda, wong luar negeri ya bukan. Nah jenenge kayak wong Eropa, ning raine rai Jawa. Bener namanya Mas Gari ya? Betul itu Pak Kumis. Lengkapnya? Gari Usodo. Gari Usodo. Tapi ini Pak, ada nama khusus untuk petani-petani biasanya. Kalau kenalan tuh pakai nama Giri Mahesa. Oh, nama akrab, Iya, nama betul. panggilan gitu ya? Lebih mudah diingat. Oh, ya. Giri Mahesa. Giri Mahesa. Nah, itu penyanyi dangdut.
sudah terkenal ya Pak ya. Ini yang tercemar masalahnya. Nama panggung. Nah, nama panggung ya. Numpang terkenal. Iya. Mudah-mudahan dia terkenal juga Pak ya. Gitu. Gari itu kan dari Jawa atau dari mana? Murni Jawa. Jawa ya. Jawa. Bener Gari. Gari itu kalau bahasa Indonesia kan tinggal. Ngari siji. Ya, gari siji apa? Ini gari banyak Pak ini. Belum dimakan. Mau dimakan nanti dimarahi sutradaranya ya belum selesai ya. Terus nggak apa-apa. Nanti makan bareng-bareng. Mudah-mudahan ini kopinya nggak nanti lekas dingin. Masalahnya di daerah Temanggung sini Pak ya. Temanggung itu kayaknya Pak Sari, Mas Gari ini kalau nggak salah itu ketinggian di sini itu sekitar 700 lebih ya. 650 kalau tempat kita. 650 di sini ya. Berarti sudah termasuk dataran tinggi ya, Pak. Sudah ya. Ya, oke. Makanya agak dingin, Pak. Iya. Agak dingin. Nah, tadi saya mau ke sini tuh mau bawa jaket, ya dikira nanti orang sakit. Enggak bawa kedinginan. Masalah di tempat saya tuh panas sekali, Pak. Wah. Gerobokan, Pak. Iya, waduh panas sekali Mas Gari. Nah, ngomong-ngomong sebelum kita ngobrol, Pak. Iya. Karena saya memang hari ini dengan Mas Gari ini datang ke rumah Pak Sari ini memang istilahnya mau sharing Pak. Nah, itu tukar pengalaman, khususnya tukar pertanian, khususnya nanti masalah percabean Pak. Nah, kita dengar-dengar itu dari tetangga atau di sawah tadi kita mampir ke lahannya Pak Sari tadi yang lahan cabai tadi banyak yang ngobrol-ngobrol itu kata, oh kalau Pak Sari itu sudah petani lama itu Pak, sudah pengalamannya banyak di cabai itu. Jadi nggak salah mungkin ya Mas Gari ya, kita kesini itu nanti istilahnya mau apa ya, ambil ilmunya. Nah, ya lah, ambil ilmunya. Siapa tahu nanti kita dapat ilmu yang banyak, tentunya khususnya di cabai. Sebelum kita ngobrol cabai Pak, Ya. Pak Sari itu asli Temanggung sini? Ya, kalau aslinya saya Temanggung, kelahiran Temanggung, ya, Temanggung. Temanggung. Tapi kalau silsilah orang tua saya, abang saya itu Turunan aja? dari Turunan? Gunung Merapi, Mas. Gunung Merapi? Pada tahun 1926 itu kan dilakukan yang sangat dasar. Kemudian mbah-mbah saya itu kan Hijrah ke Temanggung. nanti mencar ya, takut kena bedosan gunung tadi ya. Takut kena terus gembel, Mas. Oh, itu berarti kalau Merapi itu ya Pak, berarti tempatnya Mbak Marijan dulu tuh ya? Ya. Roso gitu ya, Roso. Marijan ya, Marijan. Marijan ke tempat siapa? Tempat Pak Sari. Ngapain? Mbak Marijan nanam cabai gitu. Iya, Mas. Saryanto Gari Usodo, wah namanya Gari. Mudah-mudahan nggak dari sekarang saja, dari dulu. Oh dari itu ya Pak. Dari. Oke, sekarang kita ke cabai secara umum Pak. Iya. Nah, sebelum kita ngobrol cabai, ini saya yang penasaran itu Pak Sari ini jadi tani itu sebenarnya mulai kapan sih Pak? Ya, Boleh diceritakan Pak? saya jadi tani itu kan sekitar 2008, 2009. 2008, 2009, sekarang sudah 2024. Berapa tahun sekitar itu? Berapa tahun Mas Gari? 11 Ya, 11 Surabaya. 17 tahun. Iya. Sekitar itu. Itu, Pak. Itu ya. Mas Gari sekarang umurnya berapa? 28. 28. Kalau dikurangi 17 berapa? Berarti sekitar 11 tahun ya? 11 tahun ya selisihnya. Nah, waktu 11 tahun sampean umur masih nakal, belum pakai celana itu. Iya. Itu sudah tanam, sudah jadi petani. Sudah jadi petani, ya. Nah, guru ini beliau ini. Suhu. Nah, makanya kalau ketemu Pak Sari, siap suhu. Sendiko Dawo. Sendiko Dawo lah. Tadi Pak, Sendiko Dawo. Sendiko Dawo. Nah, gitu. Terus dari 2008-2009 itu memang dari dulunya tani atau punya pengalaman kerja yang lain barangkali? Kalau sebelumnya itu kan kita punya skill lain. Apa itu? Tanaman tahunan lah, istilah seperti kopi. Oh. Kan khususnya di Kemawang kan kopi itu sangat bagus lah. Waktu dulu ya? Sebelum saya cabai itu memang saya tani kopi. Kopi, berarti pernah menekuni usaha tanam kopi sebelum ke petani roti itu ya Pak ya?
Itu tahun berapa kira-kira Pak? Itu dari 99 lah, 99 setelah kita nikah. Ini masih baru lahir ini. Umur 4 tahun. Umur 4 tahun? Masih gitu ya, gitu. Nah, makanya ini ada bekasnya Pak. Itu bukan kumis Pak, kalau kita kan kumis Pak, ya kan? Iya. Walaupun agak tipis, agak tebal, Iya. itu bukan kumis Pak, itu bekas ingus Pak, Iya. nempel di sini nggak hilang-hilang. Harusnya nggak ada potong ini, Pak. Gitu ya. Harusnya nggak kan seragam kumis Itu ya. Namanya ini Pak kumis tebal, ini Pak kumis tipis. Nah, kebetulan kita ada ikatan kumis gitu ya. Iya, Pak. iya, Nah, iya. besok ada asosiasi di percabean. Iya. Nah, kita besok ada asosiasi orang berkumis. Ya. Yang merokok gitu ya Pak ya. Iya, iya. Cocok ya. Teman komedi. Baik. Identik dengan Berarti memang apa itu profesinya sebagai petani dari Iya, dulu. iya. Walaupun sebelum ke horti itu sudah nanam kopi ya. Iya. Nah, terus beralih ke horti. Nah, Pak Sari ini kenapa sih Pak kok milih profesi sebagai petani? Mohon maaf ini Iya, Pak, iya, iya. kata orang banyak itu petani itu kerjaan apa itu? Oh, Iya. orangnya di sawah kayak gini. Kenapa kok tani Pak? Kok nggak milih pekerjaan jadi pegawai atau jadi mandor, jadi juragan apa rental mobil atau apa gitu? Iya. Kenapa Pak? Kalau yang pertama kan kita terpaut oleh modal. Pertama kalau modal secara orang berpendidikan kita nggak punya skill, nggak punya modal untuk dari pendidikan. Kita hanya lulusan SD lah. Nah, itu kan kita kan setelah nikah itu kan punya beban, punya Tanggung jawab. Nah, itu kita harus jadi tani lah. Yang pertama harus jadi tani. Pertama karo horti ya. Karo horti itu kan tergantung kita yang mau memanage seperti apa kita katakanlah bisa makan. Mas, Pertama itu. mudah gak memanage? Mudah gue tau, gue keren bahasanya memanage. Aku ramudeng, memanage si opo. Memanage itu artinya apa Pak? Mengelola kita gitu. tahu sendiri lah. Ini jawaban bagus ya, Pak. Saya pacem masih gak keluar, saudara-saudara. Untuk keluar ya, masih malu-malu. Kata-katanya sudah mulai keluar satu, memanage. Nanti apa lagi ya? Pokoknya memanage dulu ya. Oke, berarti karena sudah apa itu ya merasa atau kita itu tahu diri ya Pak ya. Kalau nggak pendidikan tinggi kok mau jadi ini dan itu. Iya. Ya. Itu kan mana mungkin. Ya, mana mungkin. Iya. Mungkin saja mana kan gitu ya. Oke Pak, berarti berawal dari situ sehingga apalagi sudah menikah, harus menghidupi keluarga, punya tanggung jawab, akhirnya memutuskan memang jadi profesinya sebagai petani. Walaupun kenyataannya petani itu yang berhasil itu melebihi yang lain-lain juga banyak kan Pak. Apalagi petani horti. Kalau berhasil kan pegawai negerinya ada apanya? Enggak mas. Oh. Enggak, kalau pegawai negeri kan awas, enggak pernah ada tikus, enggak ada warna coklat, enggak ada Tikus paten. berdasi, Iya. ya, nggak ada. Nah, enggak ada kalau di sana enggak ada tikus berdasi itu, cuma di sana lah. Di sana ya, Ya. udah biarin aja Pak. Iya. Kita ngomongin tikus sebenarnya. Iya. Baik. Jadi sebentar ya Mas Gary ya, kita tanya kepada suhunya dulu. Kayaknya emang ini sumbernya ini. Sementara mendengarkan dulu. Oh, siap. Terus kita nanti ngobrolnya cabai secara umum dulu Pak, mulai dari petani. Kemudian sejak pertama dari petani horti itu tanamnya apa? Langsung cabai mas. Cabai ya? Langsung cabai. Nggak ada komoditas yang lain? Enggak, langsung cabai. Sampai sekarang? Iya. Cabai terus? Nah, kalau yang lain itu kan cuma tumbang sari lah. Oh, enggak. Misalnya ada kembang kol, ada jagung, ada timun, itu kan untuk nyepot, untuk istilahnya kalau kita nggak punya uang mau beli pupuk, mau beli obat dari situ. Itu kan sekitar umur 40 orang mentimun kan kita ada panen. Kalau kembang kol umur 40, 45. Jadi boleh dikatakan itu hanya tanaman sampingan ya, Iya. tanaman sampingan gitu ya. Untuk mensuplai kita, kalau kita nggak punya uang, kita bisa dapat suplai dari tanaman tersebut.
Berarti sejak 2028-2009 itu langsung petani horti, langsung ke cabai, utamanya di situ ya. Iya. Berarti utamanya di situ. Kemudian kalau ini Pak, yang kita tanyakan lagi hubungan cabai secara umum ya Pak. Iya. Secara umum itu bedanya nanam cabai waktu dulu ini kan ceritanya Pak Sari ini kan sudah cukup lama, dalam 17 tahun itu kan cabai yang utamanya kan itu. Berarti kan mengenal cabai merek apapun dari yang ini, yang itu, yang merek apa kan sudah paham gitu Pak, sudah pengalaman. Nah, itu bedanya Pak, sekarang bedanya tanam cabai zaman dulu dengan zaman sekarang itu ada perbedaan apa enggak Pak? Ya banyaklah perbedaan. Kalau sekarang kan maksudnya terutama dari perusahaan itu kan masalah benih ya, masalah benih itu kan semakin apa ya istilah lebih bagus gitu ya? Bagus lah. Kualitasnya. Meskipun virus semakin banyak, tapi kan ada perusahaan yang membuat yang kelasnya tapi jadi petaninya itu kan yang bisa menguntungkan lah. Istilahnya harganya agak rendah dikit, tapi rendemen sama tonasenya itu kan lebih. Jadi cara langsung ya Pak ya, berarti perbedaannya kurang lebih antara lain itu caranya itu budidayanya juga sama. Iya, sama. Walaupun sekarang dulu itu virusnya belum begitu, sekarang banyak pun tapi sudah ada muncul varietas lagi. Ya. Berarti kalau menurut Pak Sari nih, ngomong-ngomong ya Pak, tingkat keberhasilan seorang petani, apalagi petani cabai, kalau petani horti itu yang kita tahu kan Mas ya, harus lebih banyak modal dibanding petani tanaman pangan kan Mas Gari ya. Untuk modal yang gede, resiko juga besar kan gitu Pak ya. Jadi kalau menurut Pak Sari itu biar tingkat kegagalannya ini relatif ya. Walaupun sekarang katanya sudah mau penyakit banyak, itu apa pemilihan varietas atau bagaimana itu termasuk utama apa enggak Pak? Pertama itu varietas. Utamanya ya berarti menurut Pak Sari itu penting Pak? Nah, itu penting. Sekarang gini ya. Misalnya kita nggak ingin menyebutkan salah satu produk varietas itu jelas. Kalau yang nggak kena virus ini pertama untuk cabai keriting ya. Cabai keriting kalau sudah kena virus itu nggak bakalan kalau kita mau panen. Tapi kalau kelas cabai yang kelasnya tafi termasuk lebih kuat berarti ya. Itu kan tetap berbuah. Meskipun itu agak lembek, tapi kan masih untuk petani bisa diuntungkan. Memang benar Pak, kalau dari Mas Gari sendiri selaku petugas lapang dari perusahaan lah ya, tentunya lebih tahu kualitas benih ya. Nah, memang Pak, zaman sekarang ini apalagi di musim penghujan ya, itu memang yang ditakuti petani itu apa sih, lebih condong kemana sih Mas? Kalau untuk sekarang itu kebanyakan kan sudah pasti virus tuh. Virus terus sudah mulai banyak menyebar gitu ya. Kalau di Jawa sendiri itu kan udah bisa dibilang hampir keseluruhan udah endemik virus tuh. Gitu ya. Mau gak mau kan harus tanam yang sudah tafi. Berarti Mas Gari berarti setuju dengan pendapatnya Pak Sari tadi ya? Sangat setuju. Utamanya pemilihan varietas ya Pak ya berarti ya. Oke. Berarti di mana-mana Pak. Itu kalau saya sedang ada acara kayak gini, podcast kayak gini itu, terutama yang petani cabai yang sudah senior, yang sudah pengalaman itu, pokoknya utamanya harus Pak Kumis, harus varietas yang memang tahan virus. Sebagus apapun, banyak pupuk kayak apapun, kalau nggak tahan virus, yang mana mungkin bisa panen katanya begitu. Gitu ya Mas Hari ya? Berarti. Oke, berarti ke situ. Kemudian selain yang disebutkan tadi, tantangan paling utama Pak, paling ditakuti petani itu apa? Selain virus? Itu kan kata petani itu kan ada istilah bahasa petani yang mudah dikenali itu kan seperti pakai tusuk batang, tusuk akar itu kan. Tapi kalau yang tafi yang saya tanam itu kan tingkat ketahanannya sudah oke ya, tahan lah. Berarti Mas yang lebih toleran yang kalau ada tafinya sudah tahan virus bener. Tapi gini loh Pak, ini ya hanya mohon maaf. Mudah-mudahan di daerah Pak Sari atau Temanggung secara umum itu tidak terjadi Pak, karena
menurut informasi dari petani cabai Pak, yang kita temui banyak seperti di Jawa Timur, di Jawa Barat, kemudian di Kulon Progo yang sering saya temui itu ada banyak merek yang katanya TAFI Mas Gari. Katanya. Tulisannya TAFI bener. Oh itu. Tapi ternyata Pak, setelah ditanam kena virus semua. Itu menyikapi itu kalau Pak Sari gimana? Ya memang ada Mas. Seperti itu ada. Tapi kan kita istilah apa sih kita gunanya sharing sama petugas yang istilah legal ya, bukan ilegal. Misalnya membuat produk-produk seperti TAFI dari kapal terbang ya Mas? Iya, kapal terbang namanya Sios TAFI itu kan sudah bisa dipertanggungjawabkan. Masalah itu jadi enggak itu kan kalau sudah usaha maksimal mungkin itu kan mungkin karena nasib. Yeah. Tapi kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, nah itu kita meyakinkan lah. Istilah kalau saya Sios TAFI itu sekarang ketahanan layunya sudah tahan lah. Masalah besarnya diameternya sudah masuk. Cuman memang kalau TAFI itu kan teksturnya agak lembut, mungkin agak lembek sedikit. Tapi itu kan cuman kata orang. Tapi kalau katanya, cuman katanya kalau kita itu lombok itu kan untuk bahan makan, istilahnya sembako lah. Itu yang difungsikan kan nanti untuk memasak. Kalau untuk memasak itu teksturnya paling lembut Sios TAFI, nggak ada yang lain. Tadi cabenya itu nggak ada cangkangnya. Oke, Pak, bentar saya potong. Kita ngomongnya yang itu nanti. Saya mau mengkorek pengalaman Pak Sari ini menanam cabai secara umum. Karena sekian tahun itu kan waktu yang tidak singkat. Tentunya berbagai macam merek cabai itu kan dari A sampai Z sudah pernah tanam. Kemudian gini Pak, yang kita tanyakan lagi itu sistem tanamnya. Nah, tadi sudah dibilang itu sistem tanam atau pola tanam cabai di sini itu atau apa semuanya cabai monokultur atau ada sampingan lain atau tumpang sari atau bagaimana? Kalau saya alami itu kan kalau sistem tanam itu kan 50-50. Itu jaraknya. Kalau untuk TAFI itu kan kalau bisa agak lebih nggak apa-apa. Berarti agak lebar ya? Agak lebar. Kalau TAFI alasannya kenapa Pak? Mengembang. Kalau TAFI itu kan mengembang. Lebih banyak daunnya. Itu kalau yang nggak TAFI kan naik. Mesti tinggi. Kalau TAFI mesti rendah. Apapun merek TAFI ya? Iya, mesti mekar gitu kan. Berarti memerlukan agak longgar biar nanti sirkulasi udara, sinar matahari itu kan bisa tembus lah. Ya, masuk akal juga Mas Gari. Mengurangi kelembapan juga. Mengurangi kelembapan juga. Terus kalau ini Mas, kalau cabai, mohon maaf ini saya sama Mas Gari dulu. Itu kalau memang ditanam jaraknya kurang pas itu resiko yang paling ekstrim apa resikonya? Sudah jelas nanti kan kelembapan di bagian bawah itu kan jadi tinggi Pak. Itu cenderung nanti berkembang biaknya jamur tuh lebih cepat di situ. Dari situ ya, berarti dari jarak tuh bisa berpengaruh ke situ juga Pak. Berarti Pak Sari, selain tadi pemilihan varietas, berarti kan pola tanamnya, cara jarak tanamnya, aturannya harus benar-benar diikuti gitu Pak ya. Kalau yang lebih bagus lagi, tapi kita cuma baru melihat lah, belum pernah praktek lah. Itu satu baris, tapi jaraknya kan sekitar 30 an. Jadi dalam satu baris berarti. Gurutan itu kan nanti bisa tertutup oleh daun-daun sama buah itu buah cabai itu. Biasanya kalau Pak Sari sendiri yang pengalaman ditanam itu tanam utama cabai itu tesnya tumpang sari tadi ya? Iya. Bukan satu baris bukan. Bukan maksudnya ini cabai saja atau tanam apa enggak? Ada di satu lokasi kita kan pertama hemat lokasi lah. Oh, hemat lokasi biar kalau masalah bagus dan tidaknya, kalau yang paling bagus memang harus tersendiri. Jadi tanaman cabai khusus tanam cabai. Untuk misalnya sayuran atau yang lain itu harus tempat yang lain. Kalau yang paling bagus seperti itu. Tapi selama ini yang sering Pak Sari praktekkan atau tanam itu monokultur atau tumpang sari? Tumpang sari. Dengan apa biasanya Pak? Kita sama kembang kol.
sama baris jagung, proper. sama jagung itu kan satu baris, sama tomat. Sama tomat. Kadang satu di apa Bulutan. kalangan, nah, di kalangan itu kita pakai mentimun. Mentimun kan 2 bulan sudah habis. Jadi masa-masa pembuahan, masa-masa yang agak rentang penyakit, itu timun kan sudah habis, sudah bisa dipetang. Berarti intinya tadi karena alasan tahu lah ya, berarti Mas Gary ya tahu kalau tanam cabai itu bagusnya ya monokultur. Iya. Tapi karena ada alasan tertentu tadi ya. Alasannya seperti itu. Alasannya berarti ada mungkin untuk cepat dapat panenan sebelum Ya. cabainya panen. Tambahan. Nah, ya Mau cari kan? tambahan. Tambahan itu. Istilahnya kena butuh kuyak lama. Buat beli garam gitu ya. Berarti bisa jadi kalau panen yang dulu panen timun misalnya buat beli pesticidanya bisa bernyempur mas, beli apa beras buat masak gitu Iya. ya. Oke. Masakan juga Mas Gary. Jadi kadang-kadang gini kita mau menyarankan ke petani itu yang bagus. Iya. Petani sebenarnya sekarang kan sudah pintar Mas Gary ya. Pinter-pinter, Seperti Pak. zaman dulu ya Pak ya. Zaman dulu itu kan hanya ngikut saja. Gitu. Sekarang kan nggak mau, dia punya apa sendiri. Punya cara kreativitas sendiri. ya. Kalau alasannya seperti itu kan ya kita mau gimana lagi. Yang penting ya antisipasi. Iya. Tadi seperti jarak tanam dan sebagainya supaya tidak banyak resiko ya Pak. Iya. Kalau Pak, kalau itu loh musim tanam cabai sendiri itu biasanya di Temanggung dan sekitarnya itu dalam 1 tahun itu berapa kali? Apa sepanjang tahun bisa? Gini ya, kalau cabai itu kalau di daerah 650 ke bawah, 650 lah ketinggian 650. Itu kalau terus tanam cabai terus itu kan nggak bagus mas. Nggak bagusnya kenapa? Gini, kalau sekarang tanam cabai paling 2 kali mas, 2 kali nanti kita dipasang. Dua kali tanam cabai. 2 kali tanam cabai kita baca. Kita mau ditanami padi ya silahkan untuk menetralkan lah, ini menetralkan. Oh berarti ya rotasi ya Iya. Pak? Rotasi. Jadi makanya sekitar 3 bulan baru diganggu lagi. Nanti kan udah kembali lah. Oh ya berarti pinter toh, pinter kata saya toh. Petani Lebih sekarang pinter petaninya, pinter, Pak. ya. Kalau di tempat daerah saya Pak, itu tanaman pangan tuh sepanjang tahun itu tanam padi terus. Padi 3 kali itu padi terus. Makanya dia tidak pernah terrotasi. Ketika padi yang ketiga mau penyakit sudah masuk itu semua. Bisa-bisa ya gagal panen juga. Berarti sudah di sistem seperti itu. Berarti nggak sepanjang tahun ya Pak? Berarti. Enggak. Dari 1 tahun itu kan berarti kan sekitar 3 bulan lah. Oke. 3 bulan musim untuk, lah ya. eh, Musim. nanti kok 2 tahun lagi dibaca Berarti lagi. dalam 1 tahun bisa tanam cabai itu 2 kali. Nah, sekitarnya tergantung itu. Tergantung ya? Tergantung kalau misalnya cabai tahap pertama, misalnya setelah panen raya kok masih bagus, tuh hujannya bagus, kita rawat lagi. Oh. Dilanjutkan berarti ya? Dilanjutkan ya. Dilanjutkan. Dirawat lagi, Nah, dikasih dilanjut- nutrisi lagi gitu ya. Itu kan bisa nanti kalau rayanya itu bisa sama mas tomasnya, tapi keuntungannya bisa. Oke. Tapi memang penyakitnya agak banyak. Ya, resikonya Ya. lebih tinggi ya. Tinggal pinter-pinternya kita ngerawat ya. Iya. Kalau berarti dalam tidak sepanjang tahun tuh panami terus karena pertimbangan tadi ya Pak ya harus ada di rotasi, Iya. terus siklus OPT ya berarti. Jadi gini, kadang-kadang tempat kita kan tempat tanaman kita kan kadang ada di sana gitu kan, yang sini Banyak tempat berarti ya? di sini tanaman cabai, yang sebelah sini nanti tanami apalah sebelum kita bajak kita tanami jagung atau kembang kol kan itu. Saat dalam waktu yang bersamaan berarti punya lokasi sini, lokasi sana, lokasi, tapi tanamnya bukan cabai semua Nah, gitu ya. bukan Tujuannya untuk cabai. apa itu Pak Sari? Kan gini, kita sekarang tenaga kerja kan mahal. Oke. Kan Ya. ya nggak ada perlengkapan lah untuk menjangkau, nggak ada perlengkapan, tapi tenaga kerja kalau khusus cabai kalau kita membayar orang misalnya bisa itu nggak tahu yang mau disuruh wet karek mangan opo wet itu kudu tambahan opo Nggak ngerti gitu nggak ya. tahu. Jadi kita itu harus bisa mengadaptasi senajan meskipun tanaman itu nggak bisa bicara, tapi seakan-akan kita Butuhnya bisa apa? mengenal. Kita harus tahu ya. harus memahami kebutuhan tanaman itu apa, kita menyediakan ya. Ya. Jangan asal-asalan gitu ya Pak. Oke.
oke. Berarti antara tanaman dengan kita itu sudah menyatu gitu ya, apa butuhnya gitu ya. Jadi itu sekali lagi tadi yang saya tanya, misalnya Pak Sari itu punya lahan, sekarang Pak Sari punya lahan sendiri yang untuk diolah sebagai di pertanian itu ada berapa luas Pak Sari? Apa ya? Kita itu kan sebenarnya nggak punya tanah yang bersertifikat Mas. Hanya cuma kontrak. Sewa. Nah, sewa. Dari perhutani atau dari desa? Ada desa. Desa berarti ya. Ada kadus, ada kaur kesra. Berarti mereka punya lahan, cuma tidak digarap sendiri, disewakan. Termasuk salah satunya Pak Sari menyewa. Menyewa. Kita sewa. Oke, anggap saja itu kita anggap tanahnya Pak Sari. Itu yang digarap ada berapa luas? Sekitar berapa ya? 1 hektar seperempat, 1,5 hektar. 1,5 hektar. Berarti ada sekitar 15.000 meter persegi. Ya, kurang lebih ya. Benar ya Mas Kari? Ya, betul. Ya. Terus dari 1.500 meter persegi atau 1,5 hektar itu yang ditanami cabai sendiri atau berapa? Cabai itu kita yang baru petik itu sekitar tanaman. Ada 1 hektar? Yang cabai itu Cabai saja loh yang saja. Ya, yang cabai yang baru panen sama yang belum ya. Bawa kalkulator Mas. Momentumnya itu. Saudara-saudara Kita punya kalkulator? 5.000-an lah, 5.000-an. 5.000. Berarti sepertiganya. Setengah hektar lah yang baru saya tanam. Setengah hektar. Tapi kan 1,5 hektar. Sepertiganya dari lahan. Sepertiganya dari lahan. Ini cabai ya. Ya. Kemudian kalau cabai sendiri Pak, itu yang sekarang dibudidayakan secara masyarakat luas itu kebanyakan apa? Cabai rawit, cabai keriting atau cabai besar? Daerah Sekarang sini? kalau dari sini itu rata-rata cabai rawit. Daerah sini? Iya. Ya kayak keriting besar itu belum banyak? Keriting itu ya banyak, tapi yang tabi. Kalau yang non tabi ini kan nggak mau dia. Berarti gini, antara baik tabi maupun tidak itu antara cabai rawit dengan keriting banyak keriting. Banyak Banyak rawit. Banyak rawit ya. Berarti untuk yang ke cabai keriting masih di bawahnya rawit itu. Iya, masih di bawahnya. Kalau Pak Sari sendiri, cabai yang ditanam itu yang sekarang ini apa? Jenisnya rawit atau keriting atau? Ada keriting sama rawit. Keriting rawit. Iya. Banyakan mana? Sama itu. Sama ya. Iya. Jadi lebih diberatkan kemana nih? Enggak, cara perawatan sama. Bukan perawatan. Antara kalau suruh milih berat yang keriting atau berat yang rawit kalau cara pribadi saya itu mungkin beda sama yang lain. Kalau saya senang yang keriting. Kenapa Pak? Pertama begini. Kenapa? Kalau keriting itu kan 1 minggu 2 kali petik. 1 minggu 2 kali. Misalnya harganya ya kita kalau sama-sama tanaman kalau harganya sama itu harganya sama. Itu misalnya petikan dalam 1 minggu misalnya rawit itu kan misalnya 2 kintal lah. Itu kalau keriting itu kalau 3 hari bisa 2 kintal 3 hari, berarti nek seminggu kan bisa 4 kintal. seperti Seperti itu. Berarti kenapa kok pilihnya berarti keriting gitu? Berarti masuk akal juga Mas. Sekarang yang penting kan pemasukan. Iya betul. Kita sudah modal juga sama-sama banyak ya Pak ya. Iya. Tenaga juga sekarang itu susah. Kalau ada pun mahal ya Pak ya. Kadang-kadang untuk aplikasi kan kadang-kadang nggak tahu. Oh iya. Berarti harus kita ngajarin juga, harus dampingi juga gitu ya Pak ya. Kalau dari segi ini Pak, segi pengairan Pak, pengairannya yang dari itu kan dari pemerintah kan sudah membuat irigasi yang dari Jumbo sampai Pekuan itu kan. Berarti daerah sini nggak ada hujan ya Pak? Enggak, irigasi dari Kali Progo itu. Bendungan. Itu bendungan, berarti bukan kayak pompa. Enggak, itu kan ada Kali Progo yang sampai itu kan, Kerangkan itu kan. Nah itu kan dibentuk di daerah Jumbo sama pemerintah untuk pengairan khususnya Kecamatan Kemawang, Kandangan, Jumbo sendiri itu kan untuk pengairan daerah sana. Ini saudara-saudara, Pak Sari kedengaran nggak nih ngomongnya? Kedengaran? Oh,
Masalahnya beliau itu low profile, uangnya banyak, ngomongnya. Enggak. Masalahnya dia khawatir kalau dekat Pak Kumis, ngomongnya bandar, uangnya keluar. Nah, bisa keluar. Gitu Pak, cari. Beda dengan yang sebelahnya itu Pak. Beda. Dia bacanya gede, kelihatannya gagah, dompetnya kosong. Enggak emang di ATM ya Mas ya. Iya, itu benar-benar. Dompetnya kosong, ATM-nya yang ada. Itu kalau ATM-nya Pak Sari. Sekarang ATM bisa berbunyi loh Pak. Tidak ngomong cabai. ATM kita kalau mau ambil kan dicolok Pak. Iya. Iya lah Pak. Iya. Colokan, kemudian pakai pin. Kalau uangnya banyak kan, Anda mau berapa? Ya, tinggal mau 5 juta. Keluar. Sos. Tapi kalau yang nyolok dia, hati-hati. Titit. Mata Anda kata enggak ada isinya kok dicolok-colok terus gimana. Ya mudah-mudahan rezekinya kita semakin baik ya Pak ya. Kembali kita ngomong ke cabai. Berarti di sini untuk airnya tidak masalah ya Pak ya? Tidak masalah. Karena ada pengairan dari pemerintah. Ngalir terus berarti? Ngalir ya. Musim kemarau? Ngalir. Kalau yang kemarin kan kita itu kemaraunya kita agak panjang. Ini kan kalau yang setelah di bawah irigasi bisa dapat pengairan, kalau yang di atas irigasi kan pakai pompa. Jadi ada saluran air dan menyuplai pertanian. Kalau menurut Pak Sari sendiri, tanaman cabai khususnya keriting. Tadi kan seneng keriting ya, karena dari penghasilan pun selisih. Itu dia cocok ditanam di dataran rendah atau dataran menengah atau dataran tinggi atau semuanya bisa. Itu tergantung. Kalau kelasnya tapi itu saya bukan perusahaan ya. Iya. Itu loh, tapi itu banyak. Iya, kalau di ketinggian itu nggak cocok Mas. Kalau tapi di atas 800 itu kalau buahnya bagus. Tapi nanti setelah mau panen banyak yang bobrok Mas. Banyak yang paling bagus itu yang ideal itu ketinggian 650 600. Ya, di sini ya. Makanya beliau sangat suka di situ. Secara ketinggian pun sudah pas gitu ya Pak ya. Jadi cocok untuk ditanam di situ. Bidangnya ketemu ya Pak ya. Kalau agak rendah dikit nggak apa-apa kalau tapi kalau naik di atas 800 nggak. Tapi kalau yang bukan itu yang umum itu ya mau dimanapun nggak masalah itu. Atau di rendah saja. Kalau yang berani. Asal yang nggak tapi. Kalau yang tapi itu kebanyakan nggak. Memang nggak tahan gitu ya. Nggak tahan. Kalau yang lainnya tapi itu di ketinggian cocok, kemungkinan di dataran rendah malah nggak cocok ya Pak? Ya cocok, tapi virus. Nggak kuat itu. Berarti nggak cocok Pak? Nggak cocok berarti ya. Cocok tapi virus deh. Berarti nggak cocok. Bisa hidup tapi virus. Nanti kalau ditanya lagi, kalau di menengah Pak, cocok. Tapi nggak panen. Harus buat cocok. Yang penting cocok dulu. Yang penting panen dulu. Dari pengalaman Mas Gari, sekarang kan terkenalnya Temanggung ini kan sebagai penghasil tembakau kan. Nah, beliau sendiri kan orang Temanggung, ya sudah di sini. Kemudian merambah juga dari 2008-2009 beliau sudah menekuni di usaha tani horti, apalagi ke cabai ya. Nah, menurut pengalaman sepengetahuan di lapang Mas Gari ini, untuk daerah Temanggung ini kira-kira dari tahun ke tahun sampai sekarang itu yang merambah petani ke horti itu semakin banyak atau semakin berkurang? Kalau menurut info dari beberapa sumber itu malah cenderungnya dari tembakau beralihnya ke horti ya Pak. Jadi otomatis lebih banyak. Alasannya kenapa mereka pindah? Kan sebenarnya masih banyak lah kompleks ya Pak untuk permasalahannya. Apa salah satunya dari risiko mungkin ya? Ya ini kayak kalau di sini tuh kan tembakau. Tembakau tuh kan sementara pasarnya tuh kan cenderung ke ini ya Pak, gudang garam sama jarum ya. Tertentu berarti ya. Ke masuk tertentu gitu. Kalau dua ini sudah istilahnya nggak buka pasar, nggak buka pembelian. Ya sudah ya. Nah itu. Mau dijual kemana? Nah itu masalahnya. Terus akhirnya kan kayak petani terus aku mending ke horti aja gitu. Kalau cabai, tomat dan lain-lain horti lah.
Itu kan yang menerima kan hampir di seluruh Temanggung tuh ada bakulnya. Pasar lokal, Iya. di swalayan juga Nah, oke. oke semua. Mungkin begitu ya Pak ya. Iya. Termasuk cabai kan gitu Pak. Nah. Mau di pasar lokal, mau di mana kan nggak bisa. Oke, tapi Mas, terus juga sih nggak setuju ya kalau Brian itu mungkin gara-gara itu. Atau mungkin barangkali ada sesuatu yang tersembunyi Pak dari petani tembakau. Ya kan beliau lebih tahu kan ya. Iya. Beliau kenapa? Yang lebih paham ya, Nah, Pak. kan beliau kan orang Temanggung nih. Iya. Walaupun sudah diusir Mbah Marijan tadi ya kan. Iya, iya. Katanya dari Gunung Merapi diusir kena gembel dari takut larilah ke sini. Tapi kan beliau mau nggak mau kan lebih tahu kenapa kok tidak memilih petani dari tembakau. Kenapa kok dia? Yang pertama kan gini, kalau tembakau itu kan kalau mau lebih untung kan dikelola sendiri lah, dirasa sendiri, sendiri nanti dibawa pabrik sendiri itu kan lebih untung. Nah, kalau di daerah kita itu kan tempat pengrajin nggak ada, cuma dijual secara daun. Oh, dijual daun. Nah, ada yang kemasan. Itu kadang-kadang kan juga ada bakul yang nakal. Oh, dipermainkan. Kadang-kadang seperti itu. Malesnya tembakau seperti itu. Bahkan sekarang kan katanya itu kadang-kadang kan nggak beli ya, di harga tembakau kan agak rendah. Jadi sekarang rata-rata itu petani beralih ke hortikultura. Kalau memang di Temanggung dan sekitarnya ini misalkan Pak tidak ditanami roti tapi dari tanaman pangan kayak jagung atau padi itu memang nggak cocok Pak? Cocok. Bisa juga ya? Bisa. Itu bagus, tapi kan gini. Kalau padi, kalau menurut saya benar itu kan kata bahan pokok untuk manusia hidup. Tapi kita kan petani istilahnya kan petani kontrak Mas. Itu kan hitung-hitungan untung rugi. Sekarang misalnya nanam padi, misalnya 1 hektar itu kan istilah di sini kan sekitar 7 ton 8 ton lah Hasilnya? Nah, itu kalau seperti harga yang kemarin 4.000 berapa Mas? Benar itu modalnya rendah. Tapi kalau kena itu kalau masalah hama sama lah, sama. Tapi masalah harga itu kan kalau 4.000 itu petani itu kalah Mas. Ya berarti Mas Keri, istilahnya hitung-hitungan secara analisa usaha tani. Nah, iya. Kalau mungkin maksudnya Pak Sari ini kalau ditanami seperti tanaman pangan contohnya padi itu karena mempertimbangkan lahannya itu lahan sewa, nggak ada untungnya. Makanya kenapa banyak ke horti, walaupun secara modal banyak, tapi kalau memang kita itu memang pas, kalau nggak kendala alam tuh Pak ya, itu cara apa pendapatannya bisa diandalkan gitu ya Pak ya. Kan kalau tanaman padi kan nggak ada tumpang sarinya Mas. Ya, benar. Adanya tumpang tindih Pak. Iya. Tindih kita sendiri ya, soalnya nggak panen kan. Iya. Ya, sudah itu apa pada roboh kena angin semua kan. Iya. Jadi kita gulung-gulung di situ ya tumpang tindih dari situ. Bukan tumpang tindih. Kelihatannya serius saudara-saudara. Saya kenapa kopi serius kan? Jangan serius Pak. Iya, Nanti iya. saya nggak minta uangnya, kopinya sama pisang. Ini pisangnya Pak ya? Iya. Oh, Silakan makan. Kalau yang itu? Itu Nggak boleh dimakan, Mas, Pak Kumis? singkong itu. Singkong. Ada Temanggungan. Ini pajangan ya Pak ya? Oh enggak ya? Boleh dimakan lagi. Boleh Nah, silakan. nanti setelah kalau minum kopi sama makan pisang Iya. tanpa rokok rasanya kurang hambar. hambar ya. Iya, hambar. Tapi kalau kita makan sekarang nanti ada yang marah. Oh gitu. Ya di sana ada yang marah. Begitu saudara-saudara ceritanya. Nah, bukan marah. Iya. Kurang sip. Obrolannya jadi kacau balau. Ya. Mau ngomong kesimpulan pisang, ya jadi ngomong ya. Oke, canda lo Pak, Iya. canda lo. Iya. Saya yakin kalau Pak Sari itu orangnya murah hati Mas. Murah hati. Fair ya? Fair. Fair loh. Fair itu artinya apa? Fair? Bebas. Yang pertama tadi Pak, manage. Nah, pertama memanage secara fair. Wah, itu bos apa lagi? Orang kafe. Kelihatannya nggak begitu ya. Secara postur tubuh itu duanya ini beda sekali jauh Pak.
Iya. Gimana Pak Festival? Kenapa bedanya? Ya, gagasan ah. Cuma ilmunya kayak apa tersendiri. Ilmu padi Pak. Ilmu padi. Ilmu padi. Tenang Pak, kita kan sama-sama kumis, dia nggak punya. Kita keroyok saja Pak. Kembali ke itu lagi Pak. Nggak apa-apa biar nggak jenuh ya Pak ya. Iya, iya. Saya suka kan ngobrolnya kan gini kan, artinya saya dapat ilmu. Pak Sari juga bisa sharing, ya siapa tahu Pak obrolan kita ini nanti dilihat orang banyak, sahabat visi dimanapun berada, sehingga apa yang kita obrolkan bisa menginspirasi beliau-beliau yang belum menanam cabai khususnya. Kembali kita ke secara umum dulu lagi. Saya dengar Pak ya, kalau nggak salah ini ya, dengar-dengar ini kan dari visi sendiri mengeluarkan yang cabai keriting yang tahan virus Mas. Ya itu namanya apa Mas? Siostafi. 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 Itu anunya keriting, jenisnya keriting. Masuknya itu cabai keriting. Oh itu maksudnya cabai keriting ya, Siostafi. Bukan keriting, keriting. Oh, keriting ya. Keriting. Bedanya keriting Pakai dengan I. keriting. Pakai I sampai E. Oh. Keriting tadi. Ini mau saya bodohin nggak jadi. Iya kan? I sama E benar. Jadi tahu jawabannya Pak. Nah yang dari info yang saya dengar apa benar Pak Sari sekarang ini akhir-akhir ini itu suka menanam yang Siostafi ini Pak? Iya. Kalau saya itu kalau Siostafi itu dari trial Mas. Nah, dari trial masuk sampel. Sampel beredar kita nanam. Sejak pertama kali ya? Masih kode berarti. Masih kode. Oh, 5100. sudah tanam itu 5. dari kode, kemudian ada nama varietasnya, Siostafi muncul, tanam, sampai sekarang masih tanam. Masih bertahan ya Pak? Masih bertahan. Terus kok suka ke Siostafi itu kelebihannya kurang lebih apa? Pertama itu kan tonasennya masuk, Bobotnya, bobot masuk. buahnya banyak karena buahnya banyak itu kan tonasennya masuk. Dalam satu pohon lebih banyak buahnya dibanding yang lain. Kemudian yang jelas itu tidak ada virus keriting itu. Ini Pak, seperti namanya ya, berarti yang pertama. bener-bener Tafi ya. Iya. Tapi Iya. yang di depan tadi saya nyinggungnya ini Pak, Iya. yang mau saya tekankan itu banyak sekarang itu merek A, merek B, belakangnya ya pakai Tafi. Tapi cuma tulisan Pak. Iya. Ternyata yang info dari petani yang saya temui itu, ketemu saya ngobrol itu hanya Tafian. Ya kalau melihat di tempat saya ada itu kan pembandingnya ada yang tapi lain yang ya. Berarti Jadi Pak Sari juga membandingkan Iya. sama-sama Tafi, Sama-sama. tapi ini Siostafi, Iya. ini merek lain gitu. Jadi Sekarang umur berapa yang ini? yang ini 60 60 sekarang. kan kalau 25 hari kan dapat nggak sampai Umurnya berapa sih kalau Siostafi? 75 ya. Ih, di angka maksimalnya tuh di 80. angka 90 tuh udah apa ya, mulai panen maksimal, panen banyak pakainya tuh di umur Ya, 90. itu Kalau kan bisa Mulai petiknya bisa dipanen petik pertama itu idealnya di umur berapa? 80. di angka 80 itu. 80 ya? Iya. Sudah bisa dipanen petik. Udah merah. Nah, berarti yang sekarang dibandingkan itu Siostafi dengan yang merek lain sama-sama tapinya itu umur 60. Iya. Dari awal Pak Sari tanam nih, saya Ya. tanya ya, awal tanam, kemudian perkembangan hari demi hari sampai umur 60 ini, perbandingan antara Siostafi dengan yang Tafi yang di lahan Pak ini, antara lain yang kelihatan mencolok apa Pak? Kelihatan Itu kan yang pertama kalau pembuatan yang pertama yang membuat tabi itu jelas keriting ya juga masih agak ada apa virusnya, kemudian ketahanan layu itu masih banyak, jadi layunya yang tadi itu kan? yang merek lain. Kalau yang saya yakin sudah membuktikan itu ya berapa persen lah kalau ada itu kan wajar-wajar. Ya wajar lah, namanya juga tanaman juga makhluk hidup ya Mas Gadi ya. Kadang-kadang layu ada karena sekarang Musimnya kemarau, kayak kadang gini. keringan gitu kan bisa mengakibatkan layu. Berarti Mas Gari, Pak Sari ini walaupun beliau itu sudah dari zaman kode kemudian muncul nama varietas Siostafi tadi sampai sekarang masih itu, beliau juga membandingkan dengan merek yang lain, Lain, tapi ya. yang lain. Ternyata nyata ya Pak ya. Iya. Umur 60 saja sudah kelihatan mencolok ya, Iya. kurang tahan inilah, kurang ini, kurang ini.
Kalau yang merek lain Mas, biasanya umurnya sama atau ada lebih denja atau lebih panjang dibandingkan Sios Tavi? Sama-sama Tavinya. Ini bicara umur panen ya? Ya, umur panen. Kalau umur panen itu rata-rata selisihnya paling beberapa hari saja sih. Enggak signifikan. Enggak signifikan. Jadi hampir sama ya. Hampir sama. Cuman ya itu tadi kayak katanya tahan virus itu tadi. Iya, katanya. Katanya itu tadi. Makanya kan katanya. Nah, Tadi daripada katanya. Tapi membuktikan. Membuktikan. Iya. Nah, nyatanya memang tahan virus bener yang Sios ini. Memang tidak abal-abal ya Pak. Berarti kalau Sios itu tapinya bener-bener karena yang katanya tadi kan abal-abal Pak. Iya kan? Tapi bukan Tavi lagi gitu loh. Ya, oke, berarti secara nyata Pak Sari sudah membuktikan. Benar juga informasi dari beberapa sumber yang saya dapat juga Mas Gari itu bahwa sekarang hati-hati loh, jangan tergiur harganya benih Pak, murah dengan bonus yang inilah, beri berapa pack dapat inilah, nanti dia mikirnya kan irit Pak, tapi ujung-ujungnya nggak tahan virus tadi, akhirnya kan bisa menyebabkan itu pemilihan varietas harus lebih diutamakan. Kalau dari sisi apa itu besar buah atau panjangnya buah, warna buah itu yang Sios Tavi ini di pasaran disukai konsumen pedagang. Sekarang kan gini, nah kalau ya untuk Sios Tavi itu kan dari udah ada terus ada pembenahan terus toh. Itu kan sekarang sudah di posisi 0,8 tapi sudah standar sama yang lain. Untuk diameternya ya Mas? Diameter dia lah. Yang disukai pasar masih gitu Pak? Iya. Jadi seperti diameternya seperti cabai yang enggak tapi sama. Ya. Berarti Mas Gari, kalau nggak salah ya nanti tolong dibenarkan. Menurut saya, persepsi saya yang dikatakan Pak Sari tadi itu banyak cabai keriting yang tavi. Secara ukuran buah itu tidak sama dengan yang tidak tavi. Tapi kalau Sios ini itu secara ukuran buah sudah sama dengan yang ini yang disukai pasar gitu kan Pak. Berarti yang cabai keriting yang tavi yang merek lain kemudian pasar kurang suka ya Pak, karena besarnya ukurannya itu kurang. Kalau dari segi warna Pak, warnanya sendiri? Warna itu udah bagus tuh, udah mengkilat. Glowing ya. Cabai itu kan istilah wong tani itu kan pura budak, misalnya gini ditani sama cabai yang lain pura budak lah. bahasa baru. Mas, tapi auranya itu terpancar ya. Ibarat cewek gitu ya Pak. Karismanya. Berkarisma. Kalau Sios Tavi itu secara cewek itu inner beauty lah. Apa Pak artinya Pak? Inner beauty. Jadi pancaran auranya kelihatan Pak. Jadi sudah glowing, nggak usah perawatan pakai ini itu sudah ya Pak. Skincare. Ya mau di masa cabai mau di skincare ya. Pakai produk-produk yang bagus bisa lebih glowing lagi. Baik ya Pak. Oke, berarti secara pasar sudah menyukai itu. Kemudian diameter, panjang buah? Panjang buah sekitar 17-18 lah. 17 ya Mas? Iya. 17-18. Memang ideal yang disukai pasar sih seperti itu. Seperti itu ya. Harus seperti itu. Emang ada spek tertentu Pak untuk Kalau itu ya, masuk di pasar kemana? Kalau kepanjangan itu kan kasihan ibunya dong. Bisa rusak. Oh, bisa rusak. Ya. Ibunya yang rusak. Iya, kepanjangan masalahnya. Nanti kan sendiri lah. Apa ya Pak? Nggak ngerti. Kamu belum umur. Oke, lanjut Pak. Jadi memang secara panjangnya sudah ideal. Iya. Warna buah sudah ideal. Kemudian kalau misalkan disimpan daya simpannya, Daya simpannya sekarang sudah bagus. Kalau dulu memang agak lembek lah. Sekarang kan karena diameternya sudah mencapai 0,8 itu jadi sudah tahan. Oh, berarti kan masalah sekarang nggak empuk atosan gitu. Udah agak kenyal gitu ya Pak ya. Oke. Jadi gitu. Terus kalau dari luasan, kembali yang tadi luasan Pak, saya masih penasaran. Dari luasan yang 1,5 hektar, berarti yang 500 atau setengah hektar itu tanam untuk cabai.
itu biasanya keluar dari berapa pohon? Kalau sekarang yang siap itu kita tanam 5.000, sama yang keriting itu 6.000. Yang baru saya tanam di samping. Ini sebentar lagi kan tanam lagi. Kanan lahan lain itu saya kasih satu. Nah, kembali lagi Pak Sari tadi masalah ukuran buah, warna buah, kemudian apa itu tadi yang disampaikan secara dari petugas tadi kan apa diameter ya, berarti kan itu sudah oke di pasaran sudah istilahnya walaupun ini tapi sudah mengimbangi ukuran yang bukan tapi yang seperti disukai pasar ya. Kemudian kalau dari sisi dari pembeli Pak atau apa ya tengkulak atau bakul atau pengepul itu dari semua kriteria tadi yang disebutkan dari warna buah, ukuran buah itu ada komen gimana sudah masuk? Sekarang kan kalau untuk bakul saya, dagang saya itu kan sudah nggak ada komen, jadi sudah bagus. Udah oke gitu ya. Cocok. Seperti yang sudah cocok. Itu bahkan banyak konsumennya sekarang. Berarti secara pedagang oke, konsumen juga sudah nggak masalah, berarti sudah masuk, berarti nggak salah ya Mas Gary kalau Pak Sari ini tetap jatuh cinta dan sama si Shostafi ya. Ada ceritanya ya Pak ya, bukan hanya asal-asalan gitu ya. Ada petugasnya gitu kan Pak ya. Kasihan nanti kalau dicat gitu ya. Bukan karena ada petugas, memang karena saya memang seperti jujur, objektif Pak, saya objektif. Kalau nggak jujur saya nggak tanam kios. Saya takutnya gini, ada saya ngomongnya Shostafi bener biar dia nggak dipecat. Bukan settingan Mas. Oke. Terus jempolnya 2 Pak. Mau 4 nanti nggak bisa Pak. Tak tambahin. Kalau ini Pak, luasan gitu, itu harga Pak, dari sisi harga itu kan kadang-kadang pas panen itu cuaca bagus, hasil bagus, harga tinggi. Nah, kadang-kala juga sebaliknya kan Pak, Iya. harganya pas anjlok dan sekarang diambil rata-rata Pak. Rata-rata itu nyampe berapa per kilo harganya di pasaran dengan kondisi yang seperti itu? Sekarang kan memang baru anjlok ya. Sekarang ya. Oke. Jadi kalau ya kadang-kadang saya tanam kios juga pernah. Itu laku 74 pernah Per kilo ya. Terus tapi terendah itu kita 16.000. 16.000. Kalau antara 16 sampai 70 tadi ya. Itu secara rata-rata itu biasanya di harga berapa? Harga normal. Harga normal. Normalnya. 20 sampai 25 per kilo. Padahal kalau menurut pengalaman Pak Sari ini kembali lagi-lagi ke Shostafi ya, karena lebih pengalaman di situ kan Pak, karena terbukti tadi udah bilang gitu kan, dibanding yang lain sudah nyoba ini ternyata kan tidak melebihi Shostafi. Itu dari harga 20.000, katakanlah 20 aja lah Pak, sampai 25 itu dari sisi penghasilan secara penjualan tonase dibandingkan dengan pengeluaran biaya pupuk, benih, pestisida itu ada keuntungan yang signifikan atau hanya biasa-biasa saja? Kalau harga 20 itu biasa biasa. Nanti kalau harga 20 ke atas itu memang itulah kita bisa. Luar biasa ya Pak ya? Iya, kalau 20 itu kan kita paling dapat gaji lah. Kembali lah ya istilahnya. Tapi kalau dengan harga yang sama Pak Sari, merek yang lain, apalagi yang bukan tapi harganya sama 20 misalkan, dengan biaya yang sama itu lebih untung mana Pak? Kalau untuk rendemen itu kan masih banyak kan tapi tadi ya? Itu kan saya pernah mencoba menghitung barang satu pohon keluar berapa butir gitu kan, berapa kilo itu kan saya pernah. Kalau merek yang lain Pak, bukan Shostafi ini maksimal dalam satu pohon tuh bisa berapa kilo atau berapa on? 0,7 ya? Nggak sampai sekilo ya? Nggak sampai sekilo. Saya belum pernah, kecuali kalau orang lain nggak tahu ya. Kalau saya pengalaman ini kan tadi kan sudah bilang nggak setting.
Nah, tidak disetting kan? Ini Nah, fakta yang ya. dijalani oleh Saya. Pak Sari sendiri. Berarti kalau merek yang bukan Siostafi, apalagi yang bukan Tafi, itu berarti maksimal hanya 0,7 kg. Tapi kalau Siostafi sendiri itu bisa maksimal mencapai berapa dalam satu pohon, Pak? Satu pohon ya kita di rata-ratakan 0,8 0,9 lah. Tapi kalau menghitung setiap pohon kita kan saya potong saja misalnya tanaman berapa misalnya 5.000 kali 0,8 nanti tembusnya berapa akhir. Oh, berarti secara total keseluruhan. Iya, keseluruhan. Di persentase. Nah kalau ngitung yang gemuk berapa yang Nah, berarti di rata-rata ya, Pak ya? ada yang segini lebih ada. Iya. Ada. Ini Mas, nanti boleh ditambahi oleh Pak Sari, apa benar ada ya dari lagi-lagi dari sumber yang saya dapat juga petani yang memang kayak Pak Sari ini yang sudah senior, sudah kawakan, sudah pengalamannya banyak. Kalau Siostafi dibanding kita nggak usah ngomong bukan Tafi deh, Ya, ya. kelasnya jauh lah. Bener kan Pak ya? Iya. Kemudian sama-sama Tafinya, tapi merek lain. Kalau Siostafi itu, walaupun sudah petikan keberapa, biasanya petik berapa kali Pak Siostafi? Pertama Kalau sampai terakhir. Tahap pertama ya. Pertama, Iya, sekitar kedua, ketiga itu sampai berapa kali? 16-an. 16-an kali. 16 kali. Nah, katanya ini walaupun harusnya maksimal itu 16 kali petik, sudah kan? Kalau di yang Tafi yang lain itu sudah selesai. Tapi kalau Siostafi itu dikasih nutrisi lagi, dibubuk lagi itu katanya bisa kembali bersemi lagi, keluar buah lagi, yang normal sama dengan yang dulu. Yang pertama. Yang pertama, tapi yang di sisi yang tapi yang lain dia bisa sih, cuma nggak senormal yang pertama, lebih kecil. Apa benar bisa diceritakan? Kenapa begitu, Mas Bari ini dari sisi? Jadi emang salah satu keistimewaannya Siostafi nih, Pak. Itu ada apa ya? Kalau misalkan di tahap buah pertama sudah habis, Oke. itu bisa istilahnya kayak terremajakan. Jadi Oh, bisa ada buah yang kedua, sap kedua. Oh, Nah itu hasilnya iya, bisa iya, mengimbangi iya. yang pertama. Oh, iya. Nah, Oke, dengan kan? catatan memang perlu ada apa ya? Istilahnya perawatan memang. Iyalah, Nah, itu kan pasti. Itu. Pasti. Kalau enggak kan, misalkan petani mau nggak dirawat lagi, mau selesai, mau ditanami yang lain ya sudah, Ya, biarkan kan ya. Pak. Iya, iya. Tapi kan, oh, Ngejar itu ini harga biasanya Pak. ya. Kalau ada harga tinggi Bagus. pasti kan dikejar terus gitu. Nah, Dirawat lagi gitu Iya. ya. Oke, masuk akal sudah. Iya. Berarti kalau dari Siostafi sendiri ada harapan untuk ke situ ya Pak ya? Iya, tapi kan kadang-kadang petani begini. Kalau harga baru ngedon, meskipun nanti itu bisa terus lagi, bisa tumbuh lagi ya. Kadang-kadang kalau dalam hati itu ngedon, itu kan sudah dibiarkan Nggak saja. dilanjut, nggak dilanjut. Tapi kalau hitungan saya kan nggak seperti itu. Kalau misalnya itu pohon masih potensi untuk berbuah, kita rawat lagi. Kita hitung-hitungan lagi, misalnya tanam biayanya sudah berapa. Ya, Jadi benar. dari tanam 0 sampai nanti petik lagi, itu sudah menelan Biaya lagi. waktunya ya sudah agak panjang toh. Swangi Pak. Bener. Pinter. Bang. Nggak salah kita kesini. Ternyata saya lihat pertama kali, mohon maaf nih Pak, saya nggak percaya kalau Pak Sari ini pintar. Iya. Kok gitu kenapa Pak? Ternyata kita yang goblok. Ilmunya banyak bener loh Pak. Jadi secara hitung-hitungan itu petani, tapi pola pikirnya kalau orang berbisnis. Ya kalau saya sekolah jadi insinyur mas. Iya, benar. Sayang dulu kan Ya, nggak sekolah ya. Jangan sekolah Pak. Kalau jadi insinyur nggak mau bertani, nggak kenal Siostafi. Gitu Pak. Dan insinyur Apa? profesor. Profesor. Prof Sari. Oh, Prof Sari. Prof Sari. Nah, Oke, Prof Sari. Prof Sari cabe. Yang seringnya cari cabe-cabean nggak mau. Prof Sari. Nggak boleh ketawa saudara. Oke, berarti memang benar ya Mas? Iya, betul. Pak Sari juga pernah mengalami seperti itu, melakukan seperti itu. Terbukti juga Bahkan ya. itu kan apa sering-seringnya itu nanti pada hari istilah harga yang bagus. Pas harga bagus. Biasanya seperti itu. Nah, yang petikan pertama ini sudah selesai. Sudah umumnya. Tanam pertama biasanya kan Harga banyak benar. yang tanam. Ya, Nanti kadang-kadang banyak. petani itu kan sudah panen, harganya turun, nah udah
biarin ditinggal aja, terus. tinggal. Nah, kita lihat aja lah, lihat nanti kalau potensi untuk dirawat lagi. Nah ini Mas, ini yang memang perlu kita informasikan ke sahabat kursi maupun ke petani-petani kami yang lebih ada keistimewaan lagi itu ya tadi, selain yang tadi varietasnya memang sudah terjamin, tahan virusnya bukan abal-abal ya Pak, Terbukti nyata. buktinya ada. Istimewa yang tidak didapat oleh merek yang lain itu ketika kita merawat lagi bisa seperti yang awalnya kita pertama kali mengejar harga lebih rawat lagi dengan biaya lebih irit ya Pak ya tentunya. Iya. Ini masuk Waktu lebih dekat. lebih dekat. Terus yang kedua, Pak Sari nanti kalau ada pengalaman boleh membenarkan, kalau tidak ini yang saya tanya ke Mas Garis ya. Ada banyak pedagang nih Pak, bukan dari sisi petani. Katanya dia milih beli dari petani itu Siostapi dengan pertimbangan kalau kirim jarak jauh resiko lebih kecil. Lebih kecilnya apa? Kalau di sana itu untuk di pasar Pak, di pasar di mana? Di Jakarta itu Pasar Indo, Pak. Pasar Indo. Pasar Indo. Itu kan jarak jauh biasanya walaupun kuat tidak bau busuk banyak harus Siostapi kan. Tapi anehnya kalau di apa Pak dikasih cipratan air, Iya. dia bisa mengembang lagi Pak. Jadi kelihatan seger lagi gitu loh Pak istilahnya. Kalau kita misalnya orang itu udah ngantuk, gitu. Layu lah. Layu, apalagi dari pengepulnya itu belum dibayar, itu kan layu sekali kan Pak. Menurut saya nih. Nah, ketika ada merah-merah 10 di hadapan, wah seger lagi gitu kan Pak. Sama, bener nggak seperti itu Pak? Kurang lebih memang seperti itu. Ada pengalaman nggak? Itu memang sebenarnya kalau untuk cerita langsung belum ya Pak. Tapi emang sering dengar isu seperti itu. Dan Kalau itu saya ini bukan hanya dengar, bukan yang ngomong itu pedagangnya sendiri. Nah itu malah langsung tuh. Dia kirim kalau di sini ada nggak yang komen kayak gitu Pak? Belum pernah kalau. Kan masih rahasia pengepul ya. Tapi kalau membuktikan bisa. Kalau membuktikan disekat ini. Kalau membuktikan bisa. Memang seperti itu. Ya gitu ya. Kalau kita misalnya kita panen musim kemarau. Tapi kita nggak kalah-kalah lah, istilah cuman biar agak seger. Ya. Nanti petik dari lahan, Lahan. itu kan agak bebas. Betul. Agak bebas. Itu kasih, tapi jangan direndam. Cuman kasih air untuk pemicu penyembuhan kalau orang sakit. Itu memang bisa kembali. Tapi ya nantinya agak keras sedikit, agak ketas. Oke. Berarti ngomongan itu kan yang saya dapat itu dia orangnya itu Pak, maksudnya Pelaku berarti ya? ngomong saya itu tidak hanya menyenangkan supaya apa ya, menghibur gitu enggak, tapi pamrih lah ya, tapi kenyataan seperti itu. Ya kalau Pak, biasanya Pak Sari, kemudian tetangga petani Pak Sari atau dari dalam perkumpulan itu kalau panen, pasca panen ya saya tanyakan itu dijual sendiri ke pengepul atau didatangi pengepul ke lokasi atau bagaimana? Kita membawa ke pengepul. Dibawa ya? Jauh nggak dari lokasi sini? 2 kilo Mas. Oh iya nggak begitu jauh. Tapi ada yang sering sini ya. Berarti kadang-kadang didatangi, Kadang-kadang kita bawa ke sana. untuk apa? Istilahnya lihat harga lah. Oh, iya. Berarti kalian kalau pertimbangkan harga dulu ya. Kalau biasanya kalau pengepul datang itu ketika harga tinggi atau malah harga murah mereka? Kalau datangnya itu malah mahal. Malah mahal. Dia yang butuh masalahnya. Dia kurang barang. Kurang barang, datang. Nah, tapi kalau banyak enggak. Petani mau segini tak jual. Kalau dia nggak dapat barang ya tetap Ya, beli. diambil lah. Tapi ketika dia nggak begitu butuh, barangnya ada, kita yang ke pengepul. Ya. Gantian Pak, yang diakali petaninya. Ini kurang bagus ini, walaupun bagus ya. Bawa lagi lain. Mutar kita. Muter gitu ya. Bensinnya habis berapa itu? Enggak, paling 1 liter. Kalau kita bawa 1 liter kan masih untung. Oke. Hitung-hitungan lagi dong. Hitung-hitungan. Pinter ya, ternyata pinter ya. Bisnis deh, Pak. Nah, jadi petani, tapi apa ya, pola pikirnya itu sudah harus pakai hitung-hitungan. Makanya beliau itu nggak mau beralih ke Siostapi dari sampai sekarang itu ya karena mikirnya itu banyak pertimbangan gitu ya Pak Sari ya. Oke, berarti bisa kadang-kadang kita antar, kadang-kadang didatangi, kemudian apa itu
Kalau pernah nggak Pak Sari itu menanam sios tabi khususnya ya, itu pas harga bagus-bagusnya itu nyampe berapa? 74. 74 nyampe? Waktu waktu rawit itu nyampe 80, itu saya jual 74. Sama yang nggak siap, nggak tapi sama harganya. Tapi kita punya aku sendiri, punya pelanggan sendiri. Kalau Pak pernah ngalami ini secara umum, iya. Bukan hanya sios tabi, pernah ngalami gagal panen gitu? Gagal panen pernah. Karena apa? Gagal harga pernah. Semua istilah pernah semua Mas. Itu terbanyak di sios tabi atau sebelum sios tabi Pak? Itu waktu gagal itu sios Mas. Sios tabi? Ya udah, soalnya nanam tuh udah lama sih. Yang Pasar. nggak sios ya pernah. Itu sebelum sios kan ada produk lain lah dari kapal terbang ada itu. Rimbun kalau nggak salah. Itu pernah gagal. Dia nggak tapi lain sios dia juga pernah. Pernah sering ngalami gagal? Sering Mas, sering. Kalau petani itu kan istilahnya apa ya, spekulasi lah Mas. Spekulasi karena itu memang profesi ya. Ya seperti apapun lah kita jalannya. Nggak kapok ya? Enggak, kalau kapok nggak panen Mas. Iya, nggak makan. Iya. Nah, ini yang menariknya di sini yang mau saya tanyakan. Sios tabi maupun yang lain pernah gagal, pernah ini. Nah, secara kembali ibarat orang sakit, cepat yang mana? Untuk Pemulihan modal lagi cepat yang mana? Cepet yang tapi cepet siosnya. Masalahnya apa kok? Sama-sama gagal kok cepet ini. Pertama kan ya itu yang tadi saya katakan. Pertama kalau sios yang sekarang masalah layu kurang nggak berarti minim berarti secara apa ya? Virus sudah nggak ada virusnya. Tidak diragukan lagi Pak. Berarti secara biaya untuk operasional itu lebih sedikit dibanding dengan yang lain tadi. Ya kalau operasional sama, tapi cuman nanti keuntungannya nggak sama. Bisa beda. Banyak. Kalau nutrisi memang tapi itu istilah kalau manusianya itu mangas lah Mas. Rakus. Kalau kelasnya siap itu rakus. Jadi kalau buahnya banyak itu ya pas-pas saja karena dia makannya banyak. Oke, ya wajar lah ya. Sama seperti saya dengan teman saya tadi yang saya bilang tadi, bukan sampai yang oni tadi loh, itu ya rakus juga kayaknya. Saya satu piring, beliau sudah 3,5 piring. Gede berarti. Gede. Lagi ada kayak gini. Ini kita makan satu aja udah kenyang kan? Iya. Dia kalau kita tinggal ke belakang, ke depan habis ya? tinggal piringnya nanti. Iya. Tugas kalian piringnya berarti. Iya, kadang-kadang begitu. Wong saya itu kadang-kadang kalau ngajak beliau itu di tempat siapa itu malu Pak. Asbaknya bagus ya buat souvenir gitu ah. Nah, ya nggak apa-apa ya, namanya ya orang banyak ya, tapi apa? Itu ya sahabat baik itu biar gitu. Halo saudara. Oke Pak, berarti banyak pertimbangan Pak Sari dan teman-temannya yang sekarang itu juga sudah menanam sios tabi, sudah merasakan sendiri, membuktikan sendiri, perbedaannya banyak ya. Ini baru Mas dari seorang Pak Sari saja. Ada Pak Sari yang lain sudah banyak membuktikan sios tabi di sini. Sudah banyak ya Pak ya petani di sini. Kalau dibandingkan Mas, di lapangan di sini itu, ini saya nggak tanya Pak Sari ya. Pak Sari ya. Itu sama-sama tavi maupun yang bukan tavi itu persentase ditanam petani itu dengan sios tabi lebih banyak mana? Secara share-nya? Share-nya tetap untuk apa? Ini pembandingnya yang non tavi dulu ya. Kalau untuk yang non tavi sama tavi sudah jelas banyak yang tavi. Ya. Nah untuk sesama tavi ini, nah sios tavi ini banyak Pak. Paling banyak ya. Banyak. Ya karena pertimbangannya kata Pak Sari tadi, yang bukan tavi itu kadang-kadang resikonya lebih besar ya Pak ya. Iya. Untuk ketahanan hama penyakit Virus, itu otomatis kan. Terutama yang virus tadi ya Pak. Pertama virus ya. Kalau sampai kena virus Pak, itu paling fatal itu apa Pak? Kalau saya tanam sios tabi belum pernah masalah kegagalan panen.
Ya pernah, tapi kan nggak sedrastis. Yang tadi dibilang pernah gagal. Pernah gagal. Yang bukan Siostafi juga pernah gagal. Pernah. Tapi gagalnya dalam persentase seberapa gitu ya? Itu kan karena hama nggak umum, Mas. Pertama itu kan kalau dimakan tikus kan nggak umum. Nah, itu beda itu. Itu pernah. Apalagi dimakan tetangga, Pak, pakai rabit gitu. Wah, itu cuma pernah. Nah, ini tikus ya, ini tikus kurang ajar. Tikusnya biasanya nggak berkumis, Pak. Kalau tikus asli kan ada kumisnya. Nah, seperti sebelah Bapak itu nggak ada kumisnya. Wah, itu bahaya. Nanti bisa Bapak. request Pak, cabai tahan tikus. Nah, iya. Tikus-tikus kurang ajar. Berarti kan ada pengecualian, Pak. Itu karena memang serangan hama yang tidak umum ya kan. Wong tikus kok ya makan cabai lah, itu ya tikus zaman sekarang gitu ya. Nggak hanya tikus makan duitnya rakyat gitu kan ya. Kan bukan tikus kantor. Tikus makan cabai. Ya, tikus makan pisang goreng itu ya umum kan Pak ya. Oke, kembali ke situ berarti ini Mas, kita merasa agak lega bahwa seperti Mas Gari ini selaku petugas lapang dari PT BISI yang terutama juga memperusakan produk seperti Siostafi tadi itu tidak salah kalau menuju ke pasar ini untuk memberikan informasi ya tentunya agar petani itu penghasilannya bisa diandalkan kan Pak. Kan kasihan kan Pak, kita kadang-kadang petugas itu kan yang penting laku Pak. Masalah petani rugi tidak ya bukan urusan saya. Kalau Mas Gari seperti itu apa enggak kira-kira? Itu jadi beban moral loh Pak. Gitu ya? Iya. Kalau di depan kita gitu Pak. Masalahnya apa? Ya, nanti itu ya ingat materai 10.000 tadi loh Pak. Tapi enggak Pak, bercanda. Saya yakin kalau Siostafi sudah dikenal itu memang tidak hanya ngomongan petugasnya, tapi bukti yang nyata. Purwodadi kutane Pak, yang jadi nyata. Ya, oke gitu kan. Oke, kalau pasca panen tadi sudah, kemudian yang saya tanyakan Pak, sekarang perolehan secara tonase. Katanya kalau dipakai standar per pohon itu kan nggak bisa kita mengestimasi. Kadang ada yang subur, ada yang kurang subur kan secara rata-rata aja. Perbandingan antara dalam luasan tadi 5.000 meter persegi atau setengah hektar tadi, sama-sama ini nanam Siostafi 5.000 meter persegi. Ini bukan Siostafi, baik tabi yang lain maupun yang bukan tabi, itu secara tonase bisa selisih berapa Pak? Kurang lebih Tonasenya atau tonasenya saya? Tonasenya. Secara uang kan nggak bisa karena Ya, harga itu harga kan lah, ya. kadang naik turun kan. Nah itu kalau tonasenya itu banyak Mas. Ya antara ini berapa ton atau berapa perluasan? Sama-sama 5.000 ya. Sama-sama 5.000. Sama 5.000 itu bisa 2 ton lebih Mas. Pernah ngalamin gitu? Pernah. Lebih itu. Masalahnya gini, maaf Mas Gari, ini ada info benar nggak di sini berlaku nggak Pak Sari? Ada info petani itu kurang ada masukan atau hanya mikir harga Pak, harga jual maksud saya, harga benih. Kadang-kadang gini, Siostafi misalkan harganya 30.000 katakanlah lah. Terus yang bukan non tabi ini dikasih sama penebasnya ini, bakulnya ini, itu selisih 3.000. Lari Pak, dia lari. Kalau gitu ngapain saya nanam Siostafi? Harga belinya juga sudah mahal kan gitu ya. Toh nanti misalkan sama tonasnya sama, tapi di harga yang lain saya milih ini. Itu kalau menurut Pak Sari itu salah apa benar? Di sini ada nggak? Salah. Kalau saya kan gini, kita kalau seperti itu kurang etis ya. Jadi kita cari bakul apa ya yang bisa memasarkan, misalnya seperti bakul saya. Kenapa saya tanam Siostafi? Karena jual di perpaan misalnya waktu laku 25, di perpaan buat 25. Jadi harga punya saya sama, yang tapi sama enggak yang enggak. Gitu. Kalau jadi tani kok mau jual sana, itu cuma dipermainkan bakul. Coba gini, secara logis saja. Tidak punya bakul sendiri, dijual ke sana-sana sama. Tapi kalau harga naik 3.000, tapi tonasenya selisih
dalam luasan hanya 5.000 aja 2 ton minimal. Kan tinggal dikalikan. Kan tinggal dikalikan Pak. Iya. Ya kan Pak? Iya. Masih Per- untuk itu. Nah, ini loh Pak. Untuk apa? Ini loh Mas yang perlu memang Ditekankan di saya situ, mau Pak. menekankan di sini. Jadi petani itu ya petani yang pinter tadi kayak Pak saya tadi, cerdas, menyikapi cerdas. Kalau hanya selisih 3.000, tapi secara penghasilan tonase itu Tonase berkurangnya banyak kalah. Nanti pada akhirnya kan juga dapatnya untungnya cuma sedikit. Sedikit Pak. Nah, Ya prinsip petani kan kalau saya tadi ya, Iya. kita nggak usah berpikir masalah harga. Yang awal ya. Betul. Yang penting kalau tanam bisa lemu, wite waras, Sehat. sehat. Ya. Nek wite sehat, wite lemu, mesti tonasenya masuk. Nah, ya. Oke. Tapi kalau kita mau melihat harga ya, nanti kita nggak ingat sama Malah nggak melihara yang baik ya. Cuman mengharap harga saja. Yang penting itu kan petani harganya, nanti harga kita nggak bisa ngasih harga sendiri kan. Ikuti lah ya, Itu Pak. kan Ikutin tren yang ya, Pak, ya. penting Mas. kowe lemu dadi wis. Nek payu larang oleh akeh. Misalnya ora payu larang ya oleh barang akeh kan gitu Mas. Diterjemahkan Mas, tolong. Pakai bahasa Inggris. Iya, tadi kan bahasa Inggris tadi. Oh gitu. Bahasa Londo ya. Ya, maksudnya kan Iya. kita nggak bisa atur harga. Harga kan ikut tren pasar. Ngikuti pasar, Naik ya. turun. Yang penting kita merawat baik-baik. Kalau itu bisa subur, bisa bagus, toh nanti juga dapat uangnya kan banyak. Banyak. Nah, yang kedua, Mas Gari, Pak Sari, kalau menurut saya jadi petani misalkan, bener yang seperti dibilang Pak Sari itu kita nggak usah mikir itu dulu deh. Masalahnya apa? Kita dengan selisih harga yang 3.000 sama-sama tonasenya sama lah katakanlah, nggak usah selisih ini Pak, nggak usah selisih panenan 2 ton atau lebih ini tadi, sama-sama dapat sekian ton, Iya. harganya selisih 3.000, Shiostavi kalah. Tapi Pak, dia mulai dari tanam sampai mau panen, ternak biro, perawatan. Kan kita mengeluarkan biaya juga lebih banyak, pestisida juga banyak, tenaga juga banyak. Toh hasilnya nanti berkurangnya juga Berkurang, banyak. Pak. Karena Kan kalau pertimbangan ini. Kalau virus nggak bisa disembuhkan. Malah dia Pak. Nggak bisa kalau virus, misalnya virus kuning nggak bisa, nggak ada obatnya semua. Nggak salah berarti beli ini milih varietas Shiostavi karena apa? Wis udah aja dulu ya Pak ya. Iya. Masalah panen dan tidak yang di atas toh Pak. Iya. Nah, kita hanya mengusahakan kan Pak. Nah, gitu. kita dengan usaha. Benar. Oke, berarti Mas, kita banyak sekali, saya pribadi ya tentunya itu dapat ilmunya dari Pak Sari di sekitar sini itu karena ada yang tidak saya dapat dari narasumber yang lain, tadi saling melengkapi lah ya. Ya. Di sana ini seperti tadi kirim jarak jauh, kemudian kasih cipratan air bisa begini itu kan di sana pengalaman. Kalau di sini kan mau dikasih apapun kalau virus pokoknya nek tahan ya nggak tahan. Ya. Seperti itu ya Pak ya. Iya. Berarti ya haruslah pakai varietas yang tahan Tahan virus. gitu. Seperti Shiostavinya kapal terbang ya Pak. Baik Pak Sari, ini kita ngobrolnya sudah panjang dan lebar. Nah, tadi katanya kalau kepanjangan kasihan ibunya. Kalau kelebar bapaknya aja nggak suka, ya kan? Iya. Maksudnya apa itu? Nggak tahu. Nanti bisa. Maksudnya apa saudara-saudara? Bapak Oni barangkali tahu? Ya, malah penonton ketawa Pak, penonton ketawa. Aduh, tarik sana, tarik sini. Kok diam saja dari tadi? Menyimak. Menyimak. Oke. Bapak Nursito. Ya, bicara ya. Halo, tiga tidur. Gitu. Nah, ya enggak sekarang kita bahas. Oke Pak, ini jadi banyak sekali pengalaman yang bisa kita gali tadi dari Pak Sari sehubungan dengan cabai, khususnya cabai yang jenis keriting, terkhusus lagi yang merek sapi dari kapal terbang yang namanya Shiostavi. Ya, semoga harapannya apa yang kita obrolkan bisa didengar oleh orang banyak Pak, Iya. terutama petani-petani cabai keriting Iya. yang belum ke Shiostavi pindah ke Shiostavi, Iya. yang sudah Shiostavi bisa lebih meningkat lagi gitu ya Pak ya. Sebelum kita akhiri Pak, ada beberapa pertanyaan lagi biar nanti tuntas sekalian. Iya. Selain tadi yang dapat harga yang tinggi 74, wah hebat sekali ya Pak ya. Padahal pernah harga berapa 16.000. Pernah Ya Pak ya. 10.000 sudah pernah. 8.000 kemarin
Lebaran. Oh, lebaran kemarin? Lebaran enggak, lebaran sebelum kemarin. Oh, 2 tahun yang lalu. 8.000. 8.000. Aduh. 74 8.000. Selisih itu, Pak. Bukan selisih lagi. Dia bukan anjlok, Gratis, nyungsep turun. dia. Nah, nyungsep ya terjun payung. Tapi alhamdulillah ya Pak ya. Kalau dari Siostafi sendiri walaupun harga anjlok pun, harga berkurang pun karena produksinya lebih banyak tadi kan. Ya karena petani cabai itu tanpa tahan banting. Tahan banting, tahan pukul, ya Pak. Petani cabai. Tahan simpan, Pak. Kalau sebelah bapaknya tahan malu. Bukan, tapi tahan lama. Oh, tahan malu. Apa nih Mas? Cabai nih. Oke. Sekarang nih masih ada 2 pertanyaan lagi. Sehubungan khusus dengan Siostafi, ada 2 pertanyaan yang penting sekali saya dapat. Seperti narasumber yang lain tuh, menurut pengalaman kenyataan yang ada selama Pak Sari nanam Siostafi ini, selain keuntungannya, tonasenya, itu ada sesuatu yang membanggakan Pak Sari nggak menanam Siostafi itu? Misalkan apa dapat apa, atau ini dapat istri lagi, apa gimana Pak? Nah kalau saya nggak gitu Mas. Nah gimana? Malu dia. Nggak gitu. Kalau saya nggak gitu, kalau ini ya gitu. Kita kan punya anak. Oh iya. Itu kan perlu pendidikan. Oke. Masalah kalau kita itu nggak punya harta, kasih ilmu lah. Oke. Nah, Ya. bisa nanti bisa sejahtera karena orang itu punya ilmu. Oke. Kalau nggak punya ilmu bisa apa? Iya. Kayak jarang Mas. Oke. Nah, itu kan ya satu ya udah sekolah tapi sudah kerja. Oh, Itu berarti. keuntungannya kan seperti itu Mas. Kita kewajiban kita dalam keluarga, apa kewajiban kita bisa ngasih nafkahi anak istri Pak. Oke. Berarti ada sesuatu yang membanggakan dari salah satunya dari tanam Siostafi ya Pak. Banyak lah itu. Nah, salah satunya tadi bisa menyekolahkan anak sampai lulus, sampai bekerja, bisa menghidupi diri sendiri ya Pak. Nah, itu berkat juga dari Siostafi juga ya Pak. Lainnya ada pengalaman yang lain Pak, mungkin beli mobil baru atau apa, mau beli pickup lagi buat apa? Enggak Mas. Enggak ya. Gitu ya. Kalau saya enggak sampai situ Mas. Kita partai kecil Mas. Oh, gitu ya. Iya. Kecilnya 5.000, Nah. nah besok 10.000, jadi besok jangan-jangan 1,5 hektar tuh Nambah aset, Pak. Oh, nambah Nambah aset. aset. Iya, iya. Ini yang belakang saya ini kok bagus-bagus dari Siostafi juga. Ini sebabnya Iya. Mas, saya masih apa belum nikah. Ini ya, tapi terasnya kayaknya baru Pak. Enggak. Tapi Kak, saya masuk itu mau assalamualaikum kok. Bau cabai. Oh, ibu sedang masak ya Pak. Baik, itu yang terakhir Pak. Bagi para petani cabai, khususnya keriting, apalagi untuk sahabat bisnis dimanapun berada, supaya nanam Siostafi itu bisa maksimal hasilnya, ada tips nggak Pak yang dibagikan ke pemirsa? Tipsnya begini atau gimana? Dirotasi atau bagaimana? Enggak. Kalau saya, kalau untuk Siostafi itu sebenarnya banyak nutrisi Mas. Gitu ya. Nutrisi. Itu aplikasinya yang penuh standar. Berarti perawatan ya? Standar perawatan, nutrisinya yang banyak, tidak apa-apa. Kemudian nanti fosfatnya dikurangi lah. Jadi kan kalau fosfatnya terlalu banyak kan bisa menimbulkan busuk batang, busuk buah kan bisa. Busuk buah itu kan nggak mesti dari lalat buah, kadang-kadang dari pembawaan dari nutrisi bisa. Bisa, oke. Berarti perawatannya yang pas gitu ya. Iya. Berarti seperti informasi yang kita dapat tadi, pas kita tadi mampir warung kita katanya Siostafi itu lebih irit pupuk. Lah ini ternyata Ya, betul. dikurangi dibanding dengan yang lain. Bahkan sama apa istilahnya bisa menyandingi yang lain dengan pupuk yang lebih Ya. gitu Pak ya. Oke, berarti ada keistimewaan. Kalau Mas Gari sendiri dari sisi petugas lapang itu kira-kira gimana sih petani yang dilakukan selain yang dilakukan Pak Sari ini agar menanam Siostafinya itu bisa benar-benar maksimal dan minim resiko lah. Minim resiko bagaimana Mas bisa disampaikan? Mungkin tambahnya cuma sedikit ya Pak Komus. Lebih ke mungkin jarak tanam sih. Ya. Kalau beberapa kali keliling tuh kan kalau saya mengamati itu lebih ke apa ya? Kalau menurut saya itu
cenderung rapat. Jadi kalau bisa lebih di perlebar. Karena soalnya emang karakter dari Shiostavi itu kan cabangnya kan banyak, kayak payung gitu. Lebar. Jadi kayak payung gitu. Jadi kalau misalkan terlalu rapat kan nanti tumbuh kembangnya nggak bisa maksimal. Baik. Efeknya kan nanti jadi rantingnya juga terbatas pertumbuhannya. Buahnya juga kalau mau muncul pun pasti kan terganggu gitu. Berarti kurang maksimal. Mungkin tambahnya cuma itu aja lebih ke jarak tanam. Baik, jadi biar nanti apa yang kita sampaikan ini barangkali bisa diadopsi Pak, bisa diterapkan, hasilnya lebih bagus. Kemungkinan yang sudah melaksanakan itu tahunya dengan jarak tanam yang sama, tapi tidak tahunya ada pertumbuhan itu yang tegak ke atas, ada yang mengembang ke samping, itu perlu perlakuan tersendiri gitu Pak ya istilahnya. Baik, terima kasih sekali lagi atas obrolannya Mas Gary, atas ilmunya juga Pak Sari. Terima kasih banyak sekali yang sudah kita dapatkan info-info dari Pak Sari ini, utamanya mengenai budidaya tanaman cabai keriting yang tentunya kenapa salah satu alasannya Pak Sari itu masih bertahan atau masih jatuh cinta tetap setia menggunakan Shiostavi ini, ternyata tidak karena ada sesuatu dari pesan sponsor, tapi kenyataannya banyak manfaat yang dapatnya. Ya kadang-kadang kan kita dipesan sponsor Pak ya, tapi ini kan benar-benar nyata. Nah barangkali nanti bisa dipraktekkan atau diadopsi bagi para petani cabai di daerah yang lain Pak. Sekali lagi Pak Sari, Mas Gary, terima kasih sekali atas kedatangannya di podcast P3K, kemudian atas obrolannya juga, atas ilmunya juga, atas informasinya juga Mas Gary. Semoga tambah sukses Pak. Amin. Tanam Shiostavinya. Amin. Jangan lupa nanti yang belum Shiostavi tetangga-tangganya karena diajak Pak. Nanti biar materi 10.000-nya nggak jadi Pak ya. Terima kasih juga Mas. Semoga juga istilahnya kerjanya lancar. Shiostavinya juga jualannya lancar juga. Sahabat Visi, demikian tadi obrolan kita, bincang-bincang kita bersama Pak Saryanto dan Mas Gary membahas seputar dunia percabean, terkhusus lagi cabai keriting. Semoga obrolan kita bisa memberikan inspirasi dan manfaat bagi sahabat Visi dimanapun berada. Terima kasih telah menonton podcast ini. Nantikan edisi berikutnya, tentunya dengan bahasan yang lebih menarik dan lebih berbobot lagi. Jangan lupa subscribe channel ini, kasih like dan juga komennya, serta nyalakan loncengnya agar sahabat Visi tidak ketinggalan podcast kesayangan kita ini. Ikuti juga semua akun sosial media kami di FB, IG maupun TikTok dengan nama Visi Sahabat Petani. Ingat Pak Kumis, ingat Visi. Ingat Visi, ingat Pak Kumis. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.